Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saudara-saudariku jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang hadir di masjid maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta terkhusus buat Ananda, anak-anakku yang juga membersamai, adik-adik kecil, teman-teman cilik yang menemani kita di malam hari ini. Kita terus doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurratan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini durasinya singkat. Kita sama-sama memahami kondisi dalam beberapa pekan belakangan sedang siaga satu ya. Tentu kita baru menyadari bahwa nikmat tertinggi setelah iman adalah aman. Jadi iman nikmat tertinggi, yang kedua aman. Karena iman dan aman memiliki akar kata yang sama. Iman membuat hati tenang, jiwa merasa tenang. Bahkan di situasi di mana mungkin sedang tidak baik-baik saja. Maka imanlah yang membuat seseorang itu tetap menghadapi situasi yang sulit. Iman adalah stabilizer bagi jiwa yang mungkin melihat kondisi sedang tidak baik-baik saja. Karena sejatinya kita tidak bisa mengendalikan yang di luar. Orang Jepang itu tahu bahwa akan ada gempa berkali-kali yang ada di Jepang. Tapi mereka tidak pernah berpikir menciptakan teknologi menghentikan gempa. Yang mereka lakukan adalah menciptakan teknologi membuat rumah tahan gempa, bangunan tahan gempa. Maka kita pun demikian, kita tidak bisa mengendalikan yang di luar dari diri kita. Akan ada orang yang membuli, akan selalu ada, yang hater sama kita ada. Akan ada di luar mungkin keamanan yang memang memberikan rasa khawatir, tapi yang membuat kita selalu dalam keadaan yang tenang adalah karena iman. Makanya Allah katakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman. Maka di tengah situasi hari ini yang bisa jadi sebagian kita mengalami kegelisahan, jangan pernah lupa menguatkan jiwa kita bahwa kita bertanggung jawab untuk mengendalikan diri kita, bukan di luar yang ada di dalam diri kita. Maka kita kuatkan diri kita dengan apa? Mendapatkan siraman rohani, kajian-kajian yang bisa kita akses biar hati kita menjadi tenang, biar hati kita tetap berdamai dalam keadaan yang sesulit apapun. Di kesempatan malam ini kita membincangkan tema yang mungkin sangat relate, menjadi bahan bincang bagi sebagian anak-anak muda Gen Z. Bagaimana mereka menyikapi fase kehidupan yang kita akan lalui, yaitu pernikahan. Bagaimana menjadikan orang yang kelak akan mendampingi kita itu sungguh-sungguh kelak menjadi kawan kita untuk melangkah bersama ke surga. Sayangnya, mohon maaf,
tipu daya setan dalam banyak hal di era kekinian memberikan banyak sekali ya narasi-narasi yang kesannya mungkin sesuatu yang logik baik, tapi bisa jadi itu menjadi racun toksik bagi keimanan kita, di mana mungkin banyak kita yang dihantui kekhawatiran, banyak rumah tangga yang bermasalah, banyak perceraian yang mungkin seringkali kita lihat mulai dari tayangan seperti di sosial media, televisi, atau mungkin berita-berita yang kita dengar. Baru aja seminggu yang lalu menegakkan janur kuning, baru aja minggu lalu menegakkan janur kuning, pekan ini sudah muncul bendera kuning. Bukan bendera kuning dalam pengertian adanya kematian, tapi perpisahan atau bubarnya sebuah hubungan. Maka kekhawatiran ini, narasi yang dibangun mungkin bagus, jangan salah pilih. Benar, tapi metode jangan salah pilih ini diambillah shortcut, sebuah bentuk yang mungkin negosiasi supaya enggak salah pilih, maka lakukanlah metode yang hari ini mungkin dianggap hal yang dianggap normal. Ya, mereka tahu bahwa mereka enggak boleh berzina, tapi biar enggak salah pilih, mereka harus mengenal pasangan. Muncullah hari ini istilah-istilah yang mungkin dinormalisasikan. Ya, pacaran syariah. Padahal kita kembalikan yang dimaksud dalam Islam syariah bukanlah versi kita, tapi apa maunya Allah. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz boleh enggak sih supaya saya enggak salah pilih, maka saya harus kenal dia untuk waktu yang lama. Caranya gimana? Ya kita ya enggak berduaan sih, tapi ya kita membuka komunikasi, ya boleh jadi pacaran syariah gitu. Maka perlu saya garis bawahi, dalam Al-Quran tidak ada ayat larangan pacaran. Makanya enggak ada ayat wala tafaccaronu, itu enggak ada. Janganlah kalian pacaran. Al-Quran itu membahas ayat yang terkait dengan penjagaan kehormatan diri, karena maqasid syariah menjaga kehormatan diri. Makanya ayat yang diingatkan Allah itu langsung kepada hal yang akan menghancurkan kehormatan diri, bukan zina. Zina udah pasti hancur, tapi melangkah menuju zina itu sudah masuk menghancurkan kehormatan diri. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi ayatnya itu langsung kepada benteng supaya kehormatan kamu enggak sampai hancur, jangan dekati. Bukan zina, zina aja udah pasti haram, mendekatinya saja sudah bagian dari pengharaman. Dan proses mendekati inilah yang seringkali enggak kita sadari, bahwa zina itu tidak ujuk-ujuk hadir, tapi dia hasil dari proses yang setan mudah sekali memakai bumbu-bumbu yang membuat kita enggak sadar. Makanya kita harus paham bahwa setan itu cerdik dalam menggoda manusia. Bagaimana mereka membuat zina itu, setan membuat zina itu enggak ujuk-ujuk baru kenalan langsung buka baju, enggak. Tapi mulai dari sesuatu yang bisa jadi kita anggap sesuatu yang membuka perkenalan, tapi membuat diri kita akhirnya terjebak dalam hubungan yang rentan digoda setan. Apa itu? Satu, mulai membicarakan sesuatu secara privat berdua dengan lawan jenis, hal-hal yang sangat pribadi. Kan boleh Ustadz, bukannya itu saling kenal? Iya. Tapi sadar enggak, dosa itu definisi yang sederhana. Berarti enggak boleh dong Ustadz, saya WA sama lawan jenis. Dosa, kata para ulama, definisinya itu sederhana. Sesuatu yang kamu takut diketahui oleh orang lain selain kamu dan dia, itu adalah dosa. Jadi kalau WA cuman bilang, tadi lu kuliah enggak? Kuliah. Tadi pelajarannya apa? Teman kita datang. Lagi WA sama sini ya, coba gue lihat, gue nanya kuliah, maka pembicaraan itu pembicaraan yang normal. Dan itu sesuatu yang sejatinya
Tidak ada setan merusak dalam hal ini. Tapi beda ketika tiba-tiba laki-laki dengan perempuan ngomong kuliah, tiba-tiba hari ini kamu cantik banget deh. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kolam renang? Kalau kolam renang swimming pool, kalau kamu I love you pool. Tiba-tiba teman bilang, lu esok delete. Percayalah, hati kita yang jernih dan bersih tahu bahwa itu terlarang. Ifta biqalbik, minta fatwalah kamu sama hatimu. Kenapa? Kalau jelas-jelas nggak dosa kenapa dihapus? Kenapa pas orang tua kita kenapa dihapus? Karena hati kita tahu ini belum layak diucapkan kecuali sama pasangan yang halal. Saya sama istri nggak masalah, atau perempuan di sini sama suami nggak masalah. Sesuatu yang memang dibolehkan, tapi sama sesuatu yang sejatinya bukan siapa-siapa. Di situ awal dari bagaimana setan melangkahkan kita kepada awal yang nanti menuju kepada zina sebenarnya bermula dari berlonggar-longgar dalam hal adab. Sehingga ketika kita berduaan berkomunikasi walaupun bilangnya enggak pacaran, dan itulah diantara fitnah akhir zaman. Di mana akhir zaman itu kata Nabi ditandai adalah yasumunaha bighairi ismiha. Mereka menamai sesuatu bukan dengan nama aslinya. Ya, ini tanda akhir zaman. Dinamai sesuatu bukan dengan nama aslinya. Kadang-kadang inilah jebakan yang enggak kita sadari. Ya, walaupun hadis yang tadi saya sampaikan itu berbicara tentang nama khamar. Kata Nabi, manusia akan minum khamar dan nanti di akhir zaman khamar itu namanya dimulai dengan ganti nama. Dan memang itu fitnah akhir zaman. Maksiat itu dibungkus dengan nama yang lain. Sudah pernah kita bahas kan? Ya, dukun kita tahu haram. Tapi begitu namanya diganti jadi penasehat spiritual. Langsung, wah, coba bilang ke dukun, gue tuh punya penasehat spiritual gue. Dia itu minta gue bangun tengah malam, baca wirid ini, bawa kembang 7 rupa, sebar ke 7 penjuru mata angin. Oh dia ustadz, dia yang suruh ngaji. Kemaksiatan di akhir zaman dimulai dengan mengganti istilah. Mengganti istilah. Riba, kita tahu haram, tapi sekarang diganti dengan bunga. Enggak ada bank dengan terang-terang menyebut riba 5%. Enggak ada, kalau ada kita enggak, tapi bunga. Banyak hal-hal seperti ini seringkali terjadi di kita. Banyak kayak tadi, kita enggak pacaran, kita ta'arufan. Tapi ta'aruf yang dimaksud bukan ta'aruf yang diajarkan, yang sejatinya membuat kita terjaga dari hal-hal yang merusak. Bagaimana bisa ta'arufan tapi saling ngobrol berdua? Tapi kan tujuannya biar enggak salah pilih. Disinilah kita buah si malakama. Kenapa? Orang yang pacaran dengan dalih ta'arufan itu dia tertipu akan 2 hal. Pertama, dia menyangka kan enggak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itu kan kalau duduk berduaan, pegangan tangan, ya, misalnya makan berdua, kita enggak, kita via online aja kok, ngobrol lama, tapi kita ngobrol hal-hal yang sangat intim, supaya saling mengenal. Padahal di dalam pembicaraan intim itu ada hal yang bisa jadi kita tahu itu enggak layak dibincangkan sama orang yang belum jadi pasangan halal kita. Tertipu pertama. Tertipu kedua adalah saya ingin mengenal dia lebih dalam. Kenapa saya bilang tertipu? Mengenal lebih dalam itu kata Umar bin Khattab enggak mungkin lewat wawancara. Satu, manusia punya sifat
apa ya, kalau orang psikolog nyebutnya dramaturgi. Selalu menampilkan yang terbaik ketika ingin diekspos oleh orang lain. Manusia itu punya sifat narsistik. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibba li nafsih. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hadis ini isyarat bahwa manusia punya kecenderungan mencintai dirinya, disebut narsis. Orang narsis selalu yang terbaik yang dia ingin berikan supaya dapatkan apresiasi. Makanya kita kalau jerawatan foto di jerawat sebelah kiri pasti angle-nya dari kanan. Nggak mungkin sebelah kiri. Kita yang lehernya agak berkembang, fotonya selalu dari atas, gak mau dari bawah. Supaya lehernya gak kelihatan tebal. Semua orang selalu ingin dalam penampilannya, selalu ingin kelihatan versi yang membuat dia dikagumi. Ini hal yang gak kita sadari. Maka saat seseorang dia ta'aruf dengan konsep wawancara, sulit kita akan mengetahui aslinya dia. Pasti dia bilang, kalaupun dia sebut kekurangannya selalu pembelaannya. Ya gue sih orangnya, keburukan gue ngaret. Cuma bukan ngaret, gue tuh santai. Gue menyikapi hidup tuh gak serius, makanya kata orang ngaret, sebenarnya gue nyantai aja gitu. Membela dirinya. Kata orang sih gue orangnya gak sabaran. Sebenarnya bukan gak sabaran, gue tuh orangnya ingin sesuatu berjalan sesuai aturan. Gimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang real? Karena setiap orang selalu ingin yang terbaik yang tampilkan. Maka kamuflase aja kalau dia bilang metode mengenal orang itu dengan cara wawancara, walaupun dia bilang enggak pacaran. Karena orang selalu ingin menjadikan pada saat itu yang terbaik. Itulah mengapa Umar bin Khattab mengatakan, belumlah seseorang kenal saudaranya sebelum mengalami 3 hal. 1, mabit bersama. Berarti udah nginep tidur bareng. 2, safar bersama. Safar itu berarti perjalanan panjang, kan baru ketahuan tuh aslinya kita tuh setelah lelah. Safar. Baru ketahuan aslinya orang tuh pas capek lagi lapar. Ya, makanya mau tahu orang tuh sabar atau enggak itu kelihatan lagi safar. Ada yang lagi safar itu orangnya sabar banget, ternyata nama lain dari tukang tidur. Kayak dia gitu. Yang ketiga, baru kenal seseorang kalau sudah muamalah berkaitan dengan transaksi keuangan. Uang sudah saling pinjam dan sebagainya. Pertanyaannya, inilah yang disebut Umar, orang baru kenal kalau sudah melakukan 3 hal. Maka pacaran yang modusnya sekedar online saling wawancara itu tidak akan pernah bisa mengenali kecuali melakukan 3 hal. Yang mengerikan 3 hal ini pasti zina. Jadi kan serba salah. Mau kenal berarti kalau minta wawancara bakal ketipu. Kalau mau kenal dalam harus zina, kena dosa. Maka tidak ada untungnya seseorang dalam rangka mengenali calon pasangannya dengan metode yang hari ini. Serba nanggung. Menanggungnya itu adalah model pacaran online, pacaran syariah, ta'arufan. 1, enggak kenal aslinya, tapi berpeluang walaupun baru dosa-dosa kecil. Ungkapkan sayang. Kenapa sayang itu dianggap dosa kecil? Karena belum pantas diberikan kepada yang belum halal. Karena ungkapan sayang kepada seseorang yang bukan pasangan halal kita itu deklarasi mengundang setan. Misalnya maaf banget, seseorang lelaki bilang sama perempuan, aku tuh cuman pengen kamu tahu, aku tuh sayang banget sama kamu. Perempuannya jawab, aku juga. Pertanyaan kedua, so what after that?
Dua insan sudah saling mengatakan cinta tapi nggak nikah, terus ngapain? Coba ngapain dia? Main catur. Maka mulai jejak berikutnya, mulailah yang membuat hati terikat. Mulai menuntut. Mulai, kamu bisa gak sih dengerin aku? Belum bisa, kenapa? Karena belum jadi suamimu. Kalau semakin dalam, koneksi semakin kuat, begitu menerima fakta yang aslinya, disitulah banyak bertanya, Ustadz, kemarin ada yang WA, Ustadz, setelah menjalani fase setahun ini saya baru tahu dia orangnya temperamen, begini. Saya harus gimana? Saya bilang susah menasihati orang sedang jatuh cinta. Ditunjukkan kotoran pun dia akan anggap itu makanan lezat. Makanya kalau kamu nanya apa yang harus saya lakukan, netralisir dulu perasaan kamu. Ada orang istikharah pada saat cintanya lagi membara banget. Dia lagi cinta, udah ditunjuk. Dia bilang, ya Allah, kalau dia memang jodohku, maka dekatkan dia. Kalau bukan, maka jauhkan. Tapi hatinya itu dekat kasmaran. Allah tunjukkan kelakuan dia yang mungkin bau di tengah jalan, lagi jalan tiba-tiba bentak orang, ngomel-ngomel. Allah tunjukkan, tapi apa modus setan membisikkan dia. Nanti juga kalau jadi istri kamu, suami kamu bakal berubah. Makanya saya itu ketika ada orang yang sebelum nikah ngadu sama saya itu cuma ngasih pilihan cuma dua. Tinggalkan dia atau teruskan. Saya nggak pakai abu-abu. Tapi Ustadz gini-gini ya sudah, nggak usah kan. Saya cuma tahu dari ilmu saya, lelaki kayak gini toksik. Kamu teruskan silakan, tapi kalau saya tinggalkan. Kamu kenapa berat? Karena kamu lagi jatuh cinta. Ditunjukkan apapun keburukan dia, kamu akan terus membela. Akhirnya begitu dia nikah 2 bulan, saya nyesel banget. Mau saya bilang, gue bilang juga apa gitu, tapi enggak tega juga. Karena itu hal yang membahayakan saat kita menjalin hubungan ada sudah deposit perasaan. Tahu deposit perasaan, udah kagum duluan, udah cinta duluan. Mau dikasih tahu tetap aja ngeyel. Makanya Islam itu membahas tentang proses ta'aruf itu. Itu benar-benar dijaga supaya jangan sampai merugikan jiwa kita, emosi kita. Pilihan-pilihan yang salah, pilihan yang enggak objektif. Terutama lagi orang lagi kasmaran. Sehingga kalau ada orang jatuh cinta, pilihannya adalah kau terima kekurangannya sambil berjuang perbaikinya, atau kau berusaha menetralisir perasaanmu agar tidak ditunggangi. Ini yang berat. Makanya kenapa di antara hari ini ketika banyak sekali seseorang dia menjalin hubungan perasaan yang sulit dijaga dari wanita dan laki zaman now apa? Dan kalau kalian bisa menjaga ini kepada orang yang kamu cintai, kalian selamat dari bujukan setan. Apa itu? Jangan pernah memberitahu perasaanmu kepada orang yang kamu sayang sebelum dia halal jadi suami, sebelum halal jadi istrimu. Itulah yang dilakukan oleh Fatimah. Dia punya perasaan yang kuat kepada Ali. Ali lelaki yang diidamkan dan itu normal. Manusia punya sesuatu, perasaan yang diberikan yaitu namanya syahwat. Zuinal linas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarati minad dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Manusia punya keturunan syahwat khususnya kepada lawan jenis.
Jatuh cinta normal, naksir normal, tapi wanita dan lelaki soleh dijaga dari peluang melakukan yang diharamkan oleh Allah adalah yang saat jatuh cinta menjaga lisannya untuk tidak deklarasi kepada orang sayang. Kenapa? Karena itu membuat diri kita diombang-ambing oleh setan. Dia tahan. Kalaupun dia berdoa tanpa harus menyebutkan perasaan dia kepada lelaki itu secara vulgar. Kalaupun dia menyebutkan ke Allah silakan saja, karena Allah Maha tahu hati kita. Fatimah begitu. Dan ketika dia menikah barulah dia katakan kepada Ali. Dan riwayat dia bilang di malam pertamanya dia bilang ke Ali, ketahuilah suamiku, sebelum kita menikah ada laki-laki yang sangat aku cintai yang membuat aku terpesona kepadanya. Ali sang laki-laki langsung bereaksi, jiwa girahnya, cemburunya muncul. Siapa lelaki itu? Dengan tersenyum Fatimah menjawab, lelaki itu adalah kamu. Nuansa romantis setelah nikah itu lebih berkesan. Ketika Khadijah naksir dengan Rasulullah, Khadijah enggak bilang begini, aku tuh sayang banget sama kamu wahai Muhammad, enggak. Dia cuma minta kamu mau enggak jadi suami aku. Itu pun tidak diucapkan langsung tapi lewat mak comblang bernama Nufaisah, terjaga kehormatannya. Makanya di antara yang hari ini ingin menjaga, kalaupun kita jatuh cinta dan kita harap dia orang yang sungguh-sungguh, bukan orang yang singgah dalam jiwa kita. Karena menyatakan cinta kepada orang belum tentu jadi jodoh kita, menyakitkan. Ternyata udah nyatakan cinta, perasaan kita terombang-ambing kalau nggak jadi nikah, terbayang-bayanglah kita ketika menikah dengan orang lain. Setidaknya orang yang dulu pernah dinyatakan cinta, dia punya harapan ketika orang yang cinta ini menikah dengan yang lain. Itu jadi perusak, nggak sadar dalam hubungan ketika di masa depan. Maka rumus pertama, jika kamu jatuh cinta dan ingin dia pasanganmu, kamu nggak pacaran, tapi kamu ingin menjaga kehormatanmu, maka boleh kamu menangis mengharapkan dia jodohmu, tapi tahan lisan untuk tidak mengatakan sesuatu tentang perasaanmu. Memberitahu orang lain boleh, mungkin bilang, tapi jangan sampai dia tahu kalau kamu mencintainya. Kalau dia tahu kamu mencintainya, dia membalasnya, sama aku juga. Jika tidak terjadi pernikahan, hubungan kalian akan selalu jadi bom waktu yang setan mempermainkan. Sudah mulai merasa, kan dia sayang sama kamu, masa dia gak mau ngebalas DM kamu? Kan dia sayang sama kamu, masa kalau kamu minta tolong dia gak bakal mau? Dia kan sayang sama kamu. Pelan-pelan menagih, menuntut selangkah demi selangkah, sampai yang tadinya sekadar online akhirnya ketemuan. Dan kalau ketemuan kita tahu disitulah awal, mungkin ketemuannya di lokasi yang ramai, tapi di situ selalu ada hasrat, selalu ada rasa, entah ingin bersentuhan kah. Setan tuh pintar, orang nggak langsung zina, nggak langsung buka bajunya, sekadar bersentuhan tangan aja, reaksinya beda. Bahkan ada jebakan setan yang paling penting, daripada kamu mesen Gojek, mendingan aku aja yang antar kamu. Toh sama-sama, no, beda. Saya membantah seorang ikhwan yang dia bilang, Ustadz saya ngantar si fulana akhwat ini pulang naik Gojek, daripada supir Gojek lain mendingan saya. Supir Gojek lain itu profesional, nggak ada perasaan. Dia nganter, walaupun kalau saya tidak pernah menginginkan istri saya, anak saya diantar Gojek laki-laki. Sebisa mungkin saya menghindarinya. Tapi dalam situasi hari ini mungkin sulit. Ya,
Makanya kalaupun Gojek itu orang lain lebih aman, kenapa? Karena profesional, nggak ada perasaan. Kamu dan dia punya sama-sama perasaan. Maka waktu di motor selalu ada alasan. Berduaan, bersentuhan fisik, tiba-tiba hujan, motor mogok, habis udah. Selalu ada jalan setan membuat kita masuk dalam perangkapnya. Maka waspadalah di zaman yang Nabi isyaratkan di dalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa di antara tanda akhir zaman itu adalah wayakthurun nisa, inna min asrotis sa'ah, kata Nabi. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu ada beberapa. Di antaranya kata Nabi wayakthuruz zina, wayakthuruz zina, bukan wayakthurun nisa, wayakthuruz zina, banyaknya perzinahan. Nabi mengisyaratkan banyaknya perzinahan. Dan ingat, kalau sudah berkaitan dengan zina, di situ ada koreksi para ulama terhadap kita. Sebab kalau zina terjadi, sekarang saya tanya, siapa yang paling dituduh jika zina terjadi, laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Hah? Laki atau perempuan? Jangan milih dua-duanya, pasti dua-duanya. Pilih satu, laki atau perempuan. Para ulama mengingatkan zina yang marak terjadi karena perempuan. Mungkin ada yang komplain, tapi kan laki-laki otaknya ngeres. Laki-laki kan hipotalamusnya tinggi, seksnya tinggi. Betul, otak laki-laki diberikan hipotalamus yang membuat nafsu seksnya tinggi. Sehingga Allah membalas bagi laki-laki yang sabar untuk menjaga kehormatannya di dunia dengan syahwat yang tinggi tersebut dengan balasan tertinggi di surga berdasarkan kebutuhannya. Makanya para ulama menyimpulkan surga adalah membalas seluruh kebutuhan manusia yang paling tinggi. Karena laki-laki kebutuhan tingginya adalah seks, maka di surga dia puas memuaskan syahwatnya kepada banyak bidadari. Beda dengan perempuan. Apa perempuan kebutuhan tertingginya? Enggak tahu. Perempuan, kamu kan perempuan, masa enggak tahu? Perempuan tuh butuh harta dan properti. Iya, emang dalilnya jelas. Ketika Allah memberi kabar kepada Khadijah, apa kata malaikat Jibril pada Khadijah? Fabashirha bi baitin fil jannati minal qasab la sahaba fihi wala nasab. Beri kabar gembira pada Khadijah dengan emas yang terbuat dengan istana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi Rasulullah dikasih kabar Khadijah dapat istana berarti rumah, properti, emas dan perak berarti harta. Begitulah yang terjadi dengan Asia berdoa, Robi ibni li indaka baita fil jannah, ya Rabb bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Maka perempuan kebutuhan tertinggi adalah emas, perak alias harta dan properti alias rumah. Maka laki-laki itu kebutuhan tingginya terhadap ya paling tinggi itu seks. Berarti laki-laki dong tertutup pertama? No. Karena tetap perempuan tertutup pertama. Kenapa? Karena kalau perempuan tidak menyetujuinya bukan zina namanya, tapi pelecehan. Kalau perempuan tidak menyetujui ya bukan zina tapi perkosaan. Zina terjadi karena izin perempuan. Itulah mengapa Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 2 mengatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki masing-masing dicambuk 100 kali cambukan. Kenapa disebut pezina wanita dulu? Disinilah Ibnu Hajar mengatakan karena zina terjadi karena perempuan. Beda dengan ayat tentang pencurian surat Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan masing-masing dipotong kedua jari tangannya. Khusus pencurian laki-laki, tapi perzinahan perempuan. Dari sini kesimpulannya, demi menjaga supaya negeri ini jangan sampai pencetak banyak zina, saya ingin sampaikan kepada perempuan, kalianlah yang menentukan kehormatan dalam sebuah hubungan.
Jika lelaki ngaku sayang sama kamu dan dia memberi perhatian sama kamu, jangan langsung mengiyakan. Coba katakan, kalau lu sayang sama gua, datangi bapak gua dan berani mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Lelaki pemberani dalam Islam bukan mengatakan belahlah dada abang. Ya mau dibelah apalagi, tinggal tulang doang. Tapi berani mengatakan saya terima nikahnya. Disitulah kita bisa sevulgar apapun menyatakan cinta, sebebas apapun mengungkapkan sayang. Tapi selagi dia belum menjadi pasangan halalmu, maka perhatiannya itu bukanlah memberikan energi positif, malah yang disebut vibes negatif, merusak keimanan. Jika ada lelaki yang perhatian sama kamu tapi enggak sungguh-sungguh ingin menjadikan kamu istrinya, enggak melamar, maka kamulah yang mengatakan enggak usah perhatian, enggak usah sok-sok perhatian deh. Karena belum layak. Karena kamu belum pantas memberikan ini. Nanti saja kalau kamu sudah jadi suami aku. Berarti pacaran syariah itu ada atau tidak? Ada, yaitu ketika sudah menikah. Itulah pacaran syariah. Akad dulu baru pacaran. Jadi pacaran boleh, asal akad dulu. Akadnya itu datangi bapakku, sehingga terjadilah yang disebut akad untuk pacaran, yang disebut akad nikah. Jadi pacaran syariah hanya bisa lakukan kalau sudah nikah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Aku luqul azza fatifalakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.